Arab Saudi pertanggal 4 Oktober akan membuka umrah secara bertahap ya Mbak ya. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Diary Mili. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi ada di Brotherhood ya. Ini tepatnya ada di Pati di Jalan Penjawi nih Mbak Ida. Nah, jadi kali ini aku ngajak Mbak Ida buat ketemuan nih karena kita mau bahas tentang isunya nih Mbak, bahwa Arab Saudi pertanggal 4 Oktober akan membuka umrah secara bertahap ya Mbak ya. Sekarang kita mau kasih penjelasan tentang isu tersebut, tentang pembukaan umrah Arab Saudi secara bertahap per tanggal 4 Oktober. Dengan dibantu oleh Mbak Ida untuk penjelasannya yang lebih detail. Halo Mbak Ida. Halo Mbak Mili. Akhirnya kita ketemu lagi nih. Setelah berapa minggu ya kemarin? Seminggu ya. Satu ya. minggu kita nggak ketemu. Nah, kali ini nih Mbak, dari kemarin itu aku pernah dengar berita dan juga lihat berita dan di Instagram, khususnya di Saudi News ya. Itu ada kabar-kabar terbaru tentang Arab Saudi, yaitu pembukaan umroh yang dibuka per tanggal 4 Oktober nih Mbak. Bisa dijelaskan nggak sih Mbak, itu pemberitaannya hanya umroh dari warga Arab Saudi kah, atau bisa jadi jamaah Indonesia juga bisa dimasukkan ke dalam daftar tersebut? Karena kabar-kabarnya nih Indonesia dari Menteri Agama sendiri masih mengusahakan agar negara Indonesia bisa masuk termasuk daftar dari negara yang bisa ikut kuota umrah di Arab Saudi. Iya benar Mbak Mili. Monggo nih Mbak Ida dijelaskan. Ya alhamdulillah, kali ini jumpa lagi bersama saya di Diary Mili. Saya akan membahas tentang kabar pembukaan umroh di Arab Saudi ya, yang udah beredar di sosial media maupun di berita-berita TV lainnya. Kabarnya ada tahapan-tahapan umroh akan dibuka kembali secara normal ya Mbak Mili. Untuk tahapan-tahapan pembukaan umroh dari Arab Saudi ya, khususnya jamaah Indonesia ini sangat menanti-nanti kabar baik, terutama juga saya sendiri ya. Sudah Dan saya. Ya, dan Mbak Mili juga ini sudah kangen banget berkhidmah ya, melayani calon jamaah ya. Jamaah umrah tentunya itu sebagai apa ya Mbak Mili ya, kebahagiaan tersendiri ya. Benar. Kebahagiaan tersendiri. Para tamu-tamu Allah ya. Iya, sebagai kehormatan dan juga kemuliaan bagi saya dan juga Mbak Mili ya. Ya, khususnya bagi jamaah. Khususnya bagi jemaah-jemaah umrah ya. Untuk tahapan-tahapan pelaksanaan, yang pertama, Arab Saudi akan kembali menerima jamaah umroh masuk ke Masjidil Haram tentunya itu mulai tanggal 4 Oktober 2020. Dan itu ada ketentuan-ketentuannya Mbak Mili ya. Itu bukan langsung semua jamaah bisa masuk dari Indonesia, dari Singapura, itu belum Mbak Mili, belum. Tanggal 4 Oktober 2020 yang boleh masuk Masjidil Haram untuk umroh. Tahapan pertama untuk warga dan ekspatriat di Saudi ya, yang untuk melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram itu tanggal 4 Oktober 2020 Mbak Mili. Dan itu pun ada prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan oleh warga Saudi maupun ekspatriat sendiri. Jadi kalau pas tanggal 4 Oktober itu kemungkinan berapa persen nih Mbak yang bisa masuk untuk umroh dalam hari tersebut? Ya, untuk tanggal 4 Oktober 2020 warga Saudi maupun ekspatriat yang boleh masuk ke Masjidil Haram itu kuotanya 30% dari kapasitas Masjidil Haram. Jadi sekitar kurang lebih 6.000 jamaah Mbak Mili. Cuman 6.000 jamaah per tanggal 4 Oktober aja. Ya, yang tahap pertamanya. Untuk tahapan yang kedua, ada berapa tahapan nih Mbak? Rencana ini ada 4 tahapan Mbak Mili. Tadi kan yang pertama ya, yang pertama itu untuk warga Saudi maupun ekspatriat
yang berada di Saudi sendiri itu bisa masuk ke Masjidil Haram untuk umroh mulai tanggal 4 Oktober 2020 dengan kapasitas 30% atau 6.000 jamaah per hari ya. Itu yang tahap pertama. Nggak apa-apa ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, tetap disyukuri ya sebagai pengobat rindu kita ya dengan Baitullah ya. Yang tahap kedua, untuk warga dan ekspatriat di Saudi dapat umroh dan sholat di Masjidil Haram dan ziarah ke Raudhah Masjid Nabawi pada tanggal 18 Oktober 2020. Nah, itu yang tahap itu itu yang tahap kedua. Adapun persenannya ada 75% atau sekitar 15.000 jamaah umroh dan 40.000 jamaah sholat setiap harinya di Masjidil Haram. Itu Jadi kabar ada bagusnya. kenaikan lagi. Kenaikannya bedanya dengan yang tahap 1. Yang tahap 1 tadi cuma untuk jamaah umroh saja, belum dibuka untuk umum sholat di Masjidil Haram ya. Yang tahap kedua tanggal 18 Oktober warga Saudi maupun ekspatriat di Saudi dapat umroh di Masjidil Haram, dapat ziarah di Raudhah Masjid Nabawi dan juga bisa melaksanakan sholat di Masjidil Haram setiap harinya. Alhamdulillah. Iya. Lanjut lagi nih Mbak. Ya, yang tahap ketiga adalah warga Saudi dan ekspatriat dan warga luar Saudi yang bebas resiko kesehatan terkait COVID-19 dapat umroh dan sholat pada tanggal 1 November 2020. Ya. Berarti ini negara-negara yang diizinkan atau yang dipilih oleh Arab Saudi ya yang bisa melaksanakan ibadah umroh. Iya, bukan negara yang dipilih dari Arab Saudi ya, tapi negara yang dinyatakan bebas dari COVID-19 gitu Mbak Mili. Negara-negara tersebut yang dipilih berdasarkan bebas dari COVID-19. Bener ya, mungkin dari warga masyarakat negara-negara yang sudah dinyatakan sehat ya, bisa bebas dari ya. bebas dari COVID-19. Mungkin disiasati kayak kemarin pas penerbangan kan ada surat bebas COVID-19 ya, seperti itu video sebelumnya ya, seperti video sebelumnya. Surat pernyataan sehat bahwa jemaah tersebut bebas dari COVID-19 ya, kayak tes rapid atau satunya swab. Ya, mungkin seperti itu ya sebelum vaksin ditemukan ya. Dan itu sambil menunggu pengumuman resmi terkait dengan pandemi Mbak Mili. Jadi nanti ada informasi-informasi terbaru yang bisa kita tunggu kabar baiknya ya. Tapi tadi udah 1 November 2020 dari warga luar Saudi sudah bisa untuk melaksanakan ibadah umrah ya Mbak Mili ya. Kapasitasnya sudah 100%. Jemaah bisa sholat di Masjidil Haram, bisa menunaikan ibadah umroh. Itu perharinya kurang lebih 200.000 jamaah per hari, atau 6.000 jamaah yang sudah boleh sholat di Masjidil Haram. Lanjut. Tadi kan udah ada 3 tahapan ya. Yang terakhir ini adalah tahap 4. Tahap 4 adalah umroh dan sholat di Masjidil Haram, ziarah ke Raudhah dalam dan luar Arab Saudi secara maksimal 100%, kapasitasnya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Nah, pernyataan tersebut berlaku jika otoritas berwenang memutuskan resiko pandemi berakhir. Iya, Mbak Mili. Jadi dari 4 tahapan pembukaan umrah secara bertahap yang diselenggarakan oleh Arab Saudi itu pasti akan dievaluasi dulu. Benar ya. Mbak Mili. Kita lihat dulu tahap pertama nih, ternyata tertularnya COVID-19-nya nggak banyak. Oke, lanjut ke tahap kedua. Benar. Jika tahap kedua berhasil, lanjut ke tahap ketiga dan begitu seterusnya. Iya, benar. Tetapi bisa jadi ya Mbak ya, kalau sampai dari tahap ke 1 ke 2 ada kendala atau dari tahap kedua sampai ke 4 ada kendala, akan ada evaluasi ulang dari Kementerian Arab Saudi.
Saudi. Ya, dan tentunya semua itu demi keamanan dan juga kenyamanan calon-calon jamaah ya Mbak Betul Mili ya. sekali. Semua itu sangat dihitung secara detail oleh pengurus-pengurus maupun dari kerajaan dari Arab Saudi sendiri. Betul. Nah, dari keempat tahapan-tahapan tadi, Ya. itu kan pasti para jamaah harus mematuhi protokol kesehatan ya, Mbak, ya. Nah, ada nggak sih Mbak protokol-protokol kesehatan atau istilahnya apa ya? Tindakan-tindakan ya. Tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh setiap jamaah Iya. agar jamaah umroh tersebut tidak mudah terkena COVID-19. Iya. Ya, ini tindakan-tindakan ya untuk pencegahan COVID-19 khususnya untuk calon jamaah umroh. Dari pihak Masjidil Haram sendiri telah menyiapkan 5 tindakan pencegahan untuk keselamatan jamaah selama umroh. Apa aja? Yang pertama adalah 1. Masjidil Haram disterilkan 10 kali sehari mulai pekan depan ya. Jadi mulai tanggal 4 Oktober 2020 dari pihak Masjidil Haram sendiri setiap seharinya itu 10 kali dibersihkan dari pembersih Masjidil Haram sendiri Mbak Mili. Ya, jadi dari petugas-petugas Masjidil Haram Iya, melakukan sterilisasi. Benar, seharinya dilakukan 10 kali. Wow. Dan untuk yang kedua, biasanya kalau umroh itu kan banyak air zam-zam ya di sekitar masjid, Ya. di sekitar Ka'bah ya Mbak Biasanya Mili. kita kan mudah ya Untuk mengambil sendiri. air zam-zam. Nah, untuk kali ini untuk mengantisipasi tindakan pencegahan COVID-19 untuk air zam-zam sendiri nanti kita bagikan dalam bentuk botol. Jadi steril Mbak Mili kan, ada tutupnya ya, udah nggak nanti ambil sendiri pakai gelas, biasanya kan pakai gelas yang sekali pakai, itu kan nanti akan memudahkan untuk dari calon jamaah dan juga dari pihak-pihak Masjidil Haram. Nah, yang ketiga adalah akses untuk mendekat ke Ka'bah dan Hajar Aswad itu ditutup Mbak Mili. Oh ya, dikasih jarak ya. Dikasih jarak. Jadi kayak kemarin pas musim haji itu kan di sekitar Ka'bah dikelilingi kayak ada pagar gitu ya, pagar yang dibuat oleh pihak-pihak Masjidil Haram. Itu nanti sama untuk jamaah umroh tawafnya di luar pagar yang sudah ada pembatas-pembatasnya. Jadi untuk memegang Hajar Aswad sendiri sementara ini belum bisa. Nah, untuk yang keempat adalah tawaf dilaksanakan di luar sekat yang ada. Tadi sudah saya jelaskan sekalian ya, untuk tawafnya di luar pagar yang sudah dibuat dari pihak Masjidil Haram. Nah, untuk yang kelima adalah tempat isolasi telah disiapkan jika ada jamaah yang terjangkit COVID-19. Nah, ini Mbak Mili, jadi sampai pihak Arab Saudi sendiri ya udah memikirkan nanti apabila terjadi yang tidak diinginkan dari jamaah, meskipun jamaah berangkat sehat walafiat, tapi kan kita nggak tahu Mbak Mili namanya kondisi tubuh ya, tiba-tiba ya kecapean, kelelahan gitu kan, imunnya turun. Apabila terjangkit COVID-19, dari pihak Masjidil Haram sendiri sudah menyiapkan tempat isolasi untuk warga yang terjangkit COVID-19. Ya, berarti ada 5 ya Mbak ya? Iya, ada 5. Tindakan pencegahan dari jamaah umrah tersebut agar tidak terkena COVID-19 saat Benar itu. Mbak Mili ya. Nah, itu tadi ya tentang penjelasan dibukanya kembali umroh oleh Arab Saudi per tanggal 4 Oktober, tapi khusus warga Arab Saudi. Nah, dari awal sampai akhir sudah kita jelaskan info-info terbaru dari Arab Saudi. Semoga video ini atau tayangan ini bermanfaat untuk kita semua dan untuk calon-calon jamaah umroh yang ada di Indonesia. Jangan lupa untuk kalian yang suka nonton video ini untuk klik tombol like dan juga subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan kalau sudah di subscribe, jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar kalian update terus video-video terbaru dari kami. Sekian dari saya Mili Dan saya Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time di video kita selanjutnya.
Bye bye.